Nah, tinggal nanti saudara-saudara kita mohon ampun terus-menerus terus berkali-kali, nggak usah ngitung, pokoknya berkali-kali sampai capek, kemudian mohon diberi kesembuhan sekali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Apa kabar semua? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Ci. Waalaikumsalam Pak Danu. Alhamdulillah. Sahabat beriman, para sedulur dimanapun berada, seringkali kita kalau mengalami sakit bingung gitu ya. Kita nggak tahu harus bagaimana. Kadang-kadang kita cepat-cepat lari ke dokter. Kita menganggap bahwa di tempat itulah kita bisa disembuhkan. Nah, ini ada satu penyakit yang cukup membahayakan menurut kami ya, kanker. Kanker usus besar, di mana seseorang itu mengalami sakit di daerah perut. Nah, nanti kita akan dengarkan bagaimana penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai penyakit tersebut. Pak Ustadz, mengenai penyakit kanker usus besar yang sering juga diderita oleh seseorang seperti itu ya Pak Ustadz. Kadang-kadang mengalami keluhan di daerah perut, perutnya membengkak, ada yang mohon maaf sampai mengeluarkan darah. Bagaimana itu bisa terjadi Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau memang ini unsurnya adalah kata dokter kanker, berarti emosional seseorang yang kena kanker itu cukup besar sebenarnya. Jadi kanker itu identik dengan marah yang besar. Walaupun marah itu disimpan, tapi besar sekali. Istilahnya itu di antara marah itu ada benci, ada dendam, ada pengen ngapain. Dan itu tidak pada saat marah itu, enggak, itu marah yang terakumulasi sejak momennya kalau dia itu di umur 56 kena kanker atau di 50 kena kanker, terakumulasi sejak dia menikah. Sejak dia itu akhil balik bisa, kalau dia kena kankernya itu di umur itu 30-an, 35, 41 mamanya. Nah, ini emosionalnya dia kepada orang tuanya cukup besar walaupun dia simpan. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa intensitas marah kepada pasangan atau intensitas marah kepada orang tua yang kalau dokter sudah bilang kanker ini besar, dan untuk menjadikan kanker ini bisa melunak atau melembek, seseorang yang terkena kanker kolon atau kanker usus besar atau di pojok usus besar itu memang harus bertempur melawan permohonan ampunan dia kepada Allah. Minta ampunnya dia kepada Allah, minta maafnya dia kepada orang tua kalau dia memang dulu sering menyimpan marah kepada orang tuanya. Kalau dengan pasangannya ya dia harus meminta maaf pada pasangannya. Nggak taunya memang pasangannya ngerewelin aja sejak menikahnya, ya akhirnya dia marah. Yang kuat padahal pasangannya yang rewelin itu malah nyantai-nyantai aja. Tapi memang tidak boleh, marah itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Seperti dalam hadis, jangan marah bagimu surga, la taktub walakal jannah. Itu benar-benar terjadi. Seseorang itu kalau marah itu seperti itu. Kalau momennya dia hanya marah, ngomel, keburu-buru, malah ngomel, keburu-buru, dia hanya tensinya tinggi. Bisa, itu yang dianggap ringan-ringan lah, marah terhadap suatu keadaan, terburu-buru, marah, terburu-buru, itu biasanya hanya tensinya tinggi. Nah, kalau sudah kanker ini sudah nggak cuma tensinya yang tinggi, tapi memang di titik itu. Jadi kalau di usus besar,
berarti usus ini dipergunakan untuk merangkum sari-sari makanan itu masuk ke dalam usus, masuk dalam tubuh. Yang lainnya adalah sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Tetapi kalau ada kanker di situ, berarti orang tersebut tidak mampu menganalisa, tidak mampu menyelesaikan persoalan di dalam keluarganya, bisanya hanya cuma menyimpan marah. Ya memang nggak bisa disalahin, umpamanya dia tertekan terus-menerus tapi emosinya tinggi, akan marah. Iya benar, Ustaz. Ya kan rata-rata marah. Yang jarang itu ya ada, tapi jarang lah, kayak Haji J ditekan emang sulit untuk marah. Maaf Ji. Ya itu sulit untuk marah. Karena apa? Ya selalu jawabannya karena saya sayang sama istri saya. Salah saya ya? Bener, Ustaz. Bener ya? Bener. Sayang ya? Ustaz bener ngomongnya. Yang mana nih? Yang sayang apa yang mana nih? Iya, menurut Ustaz tuh bener. Menurut saya yang mana nih? Jadi kalau kebanyakan orang kalau ditekan di dalam keluarga, walaupun itu yang menekan orang tuanya, biasanya tetap marah. Biasanya rata-rata seperti itu. Atau tertekan di dalam dengan saudaranya, bisa. Kenapa? Dia disuruh aja sama orang tuanya. Jadi yang lain saudaranya enggak, ya marah itu. Ya itu bisa. Atau tertekan dalam keluarganya, umpamanya tertekan dengan istrinya, umpama, ya kan bisa. Sehingga ya bisa aja karena tertekan itu marah, tapi nggak berani. Gitu. Umpama itu kan ya bisa macam-macam akhirnya. Nah, di sini akhirnya nanti kanker itu akan dipotong di usus oleh dokter, kemudian ususnya dirobek, dimasukin di perut, biasanya sebelah kiri. Disambung, Ustaz. Disambung. Enggak, dilobangin perut. Oh, itu untuk keluar. Untuk keluarnya. Itu kalau di ujung, kalau di tengah berarti disambung. Kalau di tengah bisa disambung, bisa. Kalaupun kalau tidak ada infeksi dan sebagainya ya. Itu juga atas izin Allah, kadang-kadang disambung pun kalau memang emosional udah kemana-mana, infeksi sudah di mana-mana. Rembes ya. Ya, kalaupun mamanya dia hanya emosional pada suatu keadaan dan dia hanya pada pasangannya, dia sehari-hari nggak terlalu emosional, disambung aman, masih aman sebenarnya. Ada orang seperti itu, ada, biasanya seperti itu. Nah, kalau udah istilahnya udah kanker, nah ini di daerah kolon, daerah dekat-dekat anus itu harus dipotong dan nggak bisa disambung. Seperti itu. Nah, karena kalau disambung agak sulit karena di situ itu kan ada saraf-saraf untuk menjadikan otot cincin yang ada di anus itu bisa membuka sehingga kotoran itu keluarnya dengan bagus. Itu Allah aja yang mengerjakan. Kalau menurut saya ya tetap Allah. Walaupun ada otot-otot cincin yang seperti gelang. Jadi kalau orang itu kalau mau memegang itu kayak gelang itu. Jadi di anusnya ada gelang yang melebar, meniup, melebar, menciup, itu seperti itu. Nah itu berhubungan dengan semua yang ada di daerah otot-otot daerah anus, berhubungan dengan usus juga, sehingga kalau ususnya penuh dia sudah seperti terangsang, terintimidasi agar dia mau keluar kotorannya. Dan itu tidak bisa gampang, kalau sudah dipotong dari situ udah nggak bisa, makanya dokter mencari jalan keluarnya di perut sebelah kiri, rata-rata sebelah kiri ya. Kalau sebelah kanan, wallahu alam, yang saya tahu biasanya sebelah kiri. Nah, kanker ini kalau bagi teman-teman seluruh beriman memang terjadi atau sebelum terjadi, harus belajar paham apa yang menyebabkan kanker pada kolon atau usus besar. Ini adalah marah di dalam keluarga. Entah itu dengan pasangan, kalau ada persoalan, ya tersinggung, ya marah, ngomongnya pun menyelesaikannya dengan marah. Nah itu nanti di titik-titik itu. Atau nggak selesai, marah disimpan ya di titik itu. Dan itu terakumulasi nanti sejak menikahnya hingga sampai kapan, puluhan tahun bisa. Makanya kenapa orang-orang itu berpenyakit itu di atas usia 45 atau 50? Ya karena dosanya udah menumpuk.
Sebenarnya itu, cuma manusia itu tidak mau dikatakan berdosa. Kalau dia sakit, dia katakan dosanya diampuni, digugurkan oleh Allah Ta'ala, tapi dia juga ke rumah sakit. Jadi dia munafik istilahnya. Jadi tidak boleh kita seperti itu. Makanya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, pegang ayat itu dengan erat. Kalimatnya sudah jelas, dan apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri, berarti ada dosa. Itu kuncinya, pegang ayat itu erat, sehingga kita tidak dikatakan munafik oleh Allah Ta'ala. Munafik demi munafik, munafik demi munafik terus menerus. Bukan dia yang sakit, istrinya sakit, dia bilang itu digugurkan dosanya, tapi ke rumah sakit. Anaknya yang sakit, dia bilang digugurkan dosanya, tapi ke rumah sakit. Ini munafik yang berkali-kali. Nah, kalau udah munafik, ya udah tahu hukum munafik itu bagaimana, dan nanti arahan dia pada saat nanti di yaumul akhir bagaimana, sudah pada tahulah orang-orang muslim. Kalau munafik, ya seperti kata Rasul, munafik itu memang salah satu penghuni neraka, ya memang harus kita ketahui, makanya kita harus hati-hati. Nah, bagi sedulur beriman yang sedang sakit perut, GERD dan sebagainya, memang harus hati-hati. Kalau memang tidak sembuh, cari yang memang betul-betul seseorang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, atas izin Allah itu bisa menyelesaikan, ya, sehingga umpamanya dikasih tahu, kamu sering begini dengan pasanganmu, Pak, Bu, insya Allah betul, mulai hari ini jangan lakukan. Nah, itulah yang penyembuhan secara Islami. Bagaimana bahwa dikatakan dalam Quran bahwa Quran itu adalah penyembuh dari penyakit-penyakit hati, itu ya yang begitu. Jangan lakukan marah lagi, saling meminta maaf, kalau salah meminta maaf, saling memaafkan. Inilah cara-cara Islami yang diatur oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Inilah yang Islami, inilah yang syar'i, insya Allah. Karena banyak orang tidak paham yang bagaimana yang Islami itu nggak ngerti, taunya bacain ayat itu Islami. Lah kan harusnya ada doa yang sama dengan masalahnya. Itu yang dalam hadis Bukhari Muslim itu, kalau mau yang namanya meruqyah itu ya membacakan doa yang ada di dalam doa yang ada dalam Al-Quran. Jadi doa seperti itu. Nah, itu boleh kalau memang ada seorang kanker, di dalam Quran itu membahas tentang kanker, ya boleh doanya itu dipakai untuk ngobatin kankernya. Seperti itu. Ya, memang seperti itu dalam hadis Bukhari Muslim itu harus difahami benar. Jadi tidak hanya sekedar membacain, yang dibacain dengan masalah penyakit nggak nyambung, lah kan nggak ketemu sekarang. Sama seperti ada persoalan biologis atau kesehatan disuruh menyelesaikan ahli ekonomi, ya kan nggak ketemu itu jadinya. Walaupun sama-sama ahli, nah namanya kan ahli, tapi yang satu ahli ekonomi suruh nyelesain COVID, ya nggak bisa. Ya bisanya itu ahli ekonomi nyelesain COVID, kalau ada obat-obatan COVID, nah itu diahlikan nanti. Yang satu ahli nyari uang, yang satu ahli ngeluarin uang. Ahli ekonomi akhirnya yaitu tadi diirit-irit, tapi nggak dikembalikan kepada negara. Namanya ya seperti itu. Ya. Bagi yang sedang sakit nih, Ustaz, setelah mendengarkan ini mungkin ada semacam niat ataupun berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak marah-marah. Iya, insya Allah seperti itu. Namun setelah berinteraksi dengan istri, anak, terprovokasi, Ustaz. Sehingga marahnya timbul lagi. Nah, apa yang harus dia lakukan, Ustaz, untuk membentengi dari provokator-provokator itu, Ustaz? Dan seharusnya pasangannya itu bagaimana supaya misalnya si suami ini tidak marah, tidak kumat lagi penyakitnya,
tentunya kan anak dan istri ingin suaminya ini sehat gitu. Nah, cara membentenginya gimana nih Ustaz? Yang sakit ini yang suaminya apa istrinya? Misalnya. Jadi gini, Ci. Niat untuk berbuat baik itu boleh. Semua akan berniat, kan gitu. Niat untuk menjadi orang muslim boleh, tapi dengan pertama adalah dengan mengucap syahadat. Kan itu ya, harus mengucap. Jadi harus ada yang dikerjakan. Banyak sekali cerita bahwa hidup ini adalah ujian. Jadi harus dimengerti memang betul hidup di dunia ini memang ujian untuk menuju akhirat. Itu yang harus dipahami. Itu harus dipahami dulu, Ji. Ya. Setelah dipahami hidup ini ujian, berarti si suami ujiannya istri. Si istri ujiannya suami. Suami istri ujiannya anak. Anak-anaknya ujiannya si orang tuanya. Ini harus difahami. Makanya salah satu jalan keluarnya, patokannya adalah ku anfusakum wa alikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi sebelum kita itu menganjurkan istri, anak-anak kita itu belajar agama Islam, kita itu harus belajar dulu dengan baik, dengan benar, dengan guru-guru yang baik, dari nurani dan akal sehat yang baik, dengan doa-doa yang baik, kerjakan ibadah lillahi ta'ala. Insya Allah orang-orang yang baik itu akan ditemukan oleh Allah Ta'ala, guru-guru yang baik sebenarnya. Kalau dia ketemu guru yang jahat, ya ada. Dia ketemu guru yang kasar, ya ada. Dia ketemu guru yang pintar, ya ada. Di situ aja lingkungannya. Kalau dia ketemu sama guru yang baik, insya Allah ada. Baik dalam menjalankan syariat sehari-hari, baik di dalam menjalankan akhlak Rasulullah Muhammad SAW sehari-hari, baik dalam berinteraksi kepada orang lain, baik semuanya dikerjakan, ya ada. Nah, baik yang mana yang nanti akan menjadikan di akhirat itu akan dinilai itu adalah amal soleh, ya baik ketemu dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik inilah yang nanti akan menyertai. Nah, tahu nggak suami, istri, anak-anaknya itu tentang menjaga. Sama si suami mau marah dengan istrinya, dia harus jaga tidak marah. Sama si istri tidak marah dengan suami, dia menjaga agar suaminya tidak marah dan dia juga tidak marah. Si anak tahu orang tuanya itu menjadi ujian bagi dirinya, ya anak itu juga harus tidak marah kalau orang tuanya nyebelin. Semuanya harus tahu ini ujian. Jadi bukan berarti orang tua itu harus memaksakan anaknya nurut kepada orang tua. Ya nggak bisa. Haji umpamanya, ya Haji punya istri, ini hanya umpama nih Ji. Istrinya Haji ini selalu maksa anaknya nurut sama orang tua, sama istrinya nih. Umpama, kira-kira mau nggak anaknya? Nggak mau. Nah, di sini harus tahu bahwa orang tua ujian dari anak. Suami ini punya ujiannya istri, anak, dan harta. Dan semua ini ujian semuanya. Makanya kalau punya harta banyak ya jangan sombong, jangan ujub, jangan riak. Karena itu diuji oleh Allah Ta'ala. Jangan merasa punya harta itu menangan. Coba kita contoh. Beberapa atau banyak pejabat. Itu yang kita contoh dulu ya. Adalah dia itu kaya, tapi nggak pernah sombong loh. Nggak pernah, iya, nggak pernah umuk di media sosial. Direksimu dulu nggak pernah umuk dia di YouTube. Iya. Ya, nggak pernah ngomongin hartanya banyak. Dia ditanyain harta pejabat itu ditulis yang sedikit. Apa itu namanya LP? Laporan kekayaan LKPHN. LPKEHN. Nah, itu dia. Itu laporannya sedikit. Itu dia belajar untuk tidak ujub, tidak riak sebenarnya. Bohong itu namanya. Itu bohong ya namanya ya. Dia juga nanti kalau dilihat hartanya ketahuan. Nah, itulah yang tidak patut kita contoh sebenarnya. Walaupun dia nggak ngomong, tetap di hadapan malaikat atid itu hartanya itu banyak yang tidak halal. Ya, itu tidak patut kita contoh. Tapi yang harus kita contoh adalah
syariat-syariat Islam, orang-orang yang baik, mengajarkan kebaikan seperti itu. Diajak nyuri tidak mau. Kalau enggak, jabatan saya ditinggal pergi aja, sudah bismillah, nanti Allah akan membantu, menolong, kan gitu ya. Itu harus seperti itu. Nah, ujian inilah yang harus kita ketahui bahwa anak, istri, harta itu ujian. Suami ujian bagi istri, suami ujian bagi orang tua semuanya ini menguji. Harta menguji kita, jadi kita mau ujub, mau riak, mau sombong, itu akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan merasa punya harta itu bangga, tidak perlu, biasa saja. Banyaklah harta itu dipergunakan untuk menolong saudaranya yang lain, dan tidak perlu kita itu dengan mudah itu nyumbang ke sopir ojol dengan ngasih 10 juta atau 30 juta atau apa, tapi masukin YouTube-nya, ya nggak boleh lah seperti itu. Karena biar orang seneng ini itu akhirnya diminta beneran nggak mau dia kasih, kan gitu ya. Karena memang saya nggak ingin, ya memang itu kan gitu ya, dia nggak ingin memang. Jadi tidak boleh. Jadi seorang atau saudara kita yang saat ini lagi terkena sakit kanker kolon, coba koreksi. Marah yang disimpan kepada siapa? Insya Allah rata-rata kepada pasangan, kemudian juga pada orang tua. Kalau pada saudara ada, tapi persentasenya kecil. Kepada anak kecil, sangat kecil lagi daripada saudara. Nah, kalau sudah ketemu, minta maaflah kepada pasangan setiap saatnya. Kemudian minta maaf kepada orang tua. Kalau memang ada dosa kepada orang tua, minta maaf kepada orang tua setiap hari. Kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala, karena itu dosa yang kita bawa sejak dulu. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mohon ampunnya jelas, ya Allah, jika kanker kolon, kanker usus besarku ini disebabkan karena kemarahan saya yang saya simpan kepada suamiku, kepada istriku, atau kepada orang tuaku, atau kepada mertuaku. Jika itu dosa besar di hadapanmu, ampuni dosa-dosa besarku. Itu kan jelas. Astagfirullahaladzim. Jadi istighfarnya itu di titik itu. Astagfirullahaladzim. Terus kalau memang ingin sembuh, ya itu terus doa itu dilakukan. Jangan doa itu sedikit, doa minta kayanya banyak. Lah kan lucu jadinya ya. Janganlah. Ya, doa mohon ampun itu sebenarnya sudah sejak dulu. Ud'uni astajib lakum itu bisa aja yang Allah mengabulkan doa itu orang yang mohon ampun sama bersyukur, itu yang dikabulkan. Bukan minta apa-apa dikabulkan. Wah, itu kan nyuruh Allah aja jadinya. Enggak. Allah itu tetap akan memperhitungkan di akhiratnya. Tahu kalau istilahnya itu hamba-hambanya itu senengannya murko, kalau dikasih uang ya nggak dikasih sama Allah Ta'ala, atau dikasih menjadi masalah bagi teman-temannya yang lain karena dia ada ujub, ada riya, ada sombong dan sebagainya, bisa aja. Itu cara-cara Allah. Bagi kita jangan lakukan. Kalau saya jangan lakukan, tidak enak sebenarnya, tidak enak menjadi orang yang ujub, riya, itu tidak enak. Sombong apalagi udah nggak enak. Dan mending jadi orang yang biasa-biasa aja, tapi rezeki dimudahkan oleh Allah Ta'ala, kan gitu ya. Insya Allah seperti itu. Nah, tinggal nanti saudara-saudara kita mohon ampun terus-menerus, terus berkali-kali, nggak usah ngitung, pokoknya berkali-kali sampai capek. Kemudian mohon diberi kesembuhan sekali aja. Kemudian nanti habis sholat, begitu lagi, boleh mohon ampun, sama. Habis tahajud boleh mohon ampun di titik itu, boleh, karena di sholat sunnah tahajud itu juga dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Makanya mohon ampun lah, nggak apa-apa, nggak ada masalah, walaupun untuk dunia. Mohon diberi kesembuhan, ya Allah, mudah-mudahan jika Engkau berikan kesembuhan bisa meningkatkan iman dan ketakwaanku kepadamu, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, itu mohon diberi kesembuhan, itu dunia, tapi untuk akhirat, karena dengan sembuhnya ini mudah-mudahan kita bisa lebih sujud kepada Allah Ta'ala. Itu dunia, tapi untuk akhirat. Tapi jangan setelah diberi kesembuhan terus dodro, nggak karu-karuan, malah ngalor ngidul ngomong nggak karu-karuan, tidak mengajak orang itu di jalan Allah, tapi malah sombong. Nggak boleh. Ya, kesembuhan itu milik Allah, bukan milik kita. Kesembuhan itu milik Allah, bukan karena ibadah kita, bukan. Tapi tetap aja kerjakan lillahi ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.
Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya, Masya Allah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi analisa dan solusi yang telah diberikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu mengenai satu penyakit kanker usus besar. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua, khususnya kami, agar bisa memahami dan mengaplikasikan apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau, guru kita semua Pak Ustadz Danu. Saya Tung undur diri, apabila ada perkataan kami yang salah dan kurang berkenan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.